Sensus harian rawat inap sangat penting nih untuk dihitung dan untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Sensus harian rawat inap ini sangat berpengaruh pada bagaimana penghitungan bor lostoy, los, INDR, GDR, khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang masih menggunakan sensus harian rawat inap secara manual, atau bisa saja teman-teman PMIK yang sudah bekerja tapi masih menggunakan sensus harian rawat inap yang manual. Jangan lama-lama, langsung saja tonton videonya di Febriansa Project. Ditunggu untuk komen, like, share, dan subscribe-nya teman-teman sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Jangan lama-lama, langsung saja berikut untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project. Pada kesempatan kali ini senang rasanya bertemu kembali dengan teman-teman sahabat PMIK kembali. Dan pada hari ini aku bakal menjelaskan nih terkait sensus harian rawat inap sesuai dengan DM yang masuk ke Instagram aku. Sebelumnya, apa itu sensus harian rawat inap? Sensus harian rawat inap adalah perhitungan pasien rawat inap yang dilakukan setiap hari pada satu ruangan rawat inap, berisi terkait mutasi keluar masuknya pasien 24 jam dari pukul 00 sampai 24. Tujuan dari sensus rawat inap sendiri adalah memperoleh informasi semua pasien yang masuk keluar rumah sakit selama 24 jam tentunya. Kemudian untuk sensus ini juga nanti teman-teman bakal mempermudah perhitungan dalam presentasi indikator rumah sakit, yang salah satunya adalah BOR, LOS, TOY, BTO, NDR, dan GDR. Untuk itu nanti aku bakal jelaskan di akhir ya untuk pengertiannya seperti apa. Kita langsung saja ke bahasan kita kali ini. Bagaimana sih cara memasukkan data-data dari sensus harian rawat inap itu? Oke, kita langsung saja. Berikut cara-caranya. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu terkait sensus rawat inap. Di mana di sini tuh bakal dijelaskan terkait sensus itu ada terdiri dari pasien awal, pasien pindahan, terus ada pasien yang dipindahkan, pasien keluar hidup, dan ada pasien yang meninggal lebih dari 48 jam dan kurang dari 48 jam. Untuk pasien awal sendiri, kita ambil dari pasien sisa di bulan lalu nih teman-teman. Kalau misalnya untuk rumah sakit yang baru buka, berarti pasien awalnya itu 0. Dan untuk pasien masuk, kita ambil nih pada sensus harian yang direkapitulasi oleh teman-teman perawat. Yang kita ambil nih, misalkan kayak ini nih, yang masuk tuh ada 11 pasien. Kita untuk 11 pasien ini masukkan ke pasien awal masuk. Itu berarti menandakan pada tanggal 1 itu ada pasien 11 orang yang masuk. Dan di sini aku membuat rumus sudah otomatis ya. Dan kita juga masukkan untuk pasien keluar hidup. Tadi tuh untuk keluar hidup itu termasuk dari pasien yang diizinkan pulang, atau pasien yang dirujuk, atau pasien yang memang atas permintaan sendiri yang pulang, atau APS gitu. Jadi dimasukkan langsung ke pasien yang hidup. Kalau untuk pasien yang meninggal itu ada tabelnya sendiri nih teman-teman. Ada pasien meninggal kurang dari 48 jam, atau pasien meninggal lebih dari 48 jam, seperti itu. Untuk pasien pindahan sendiri, misalkan contoh tuh misalkan seperti ini nih teman-teman. Pasien pindahan itu berarti itu adalah pasien yang dari ruangan mawar. Misalnya nih aku lagi nyensus ruangan mawar, akan dipindahkan ke ruangan melati misalkan. Berarti nanti di ruangan melatinya itu pasien tersebut masuk ke kolom pasien pindahan, sedangkan di ruangan mawar ini aku masukkan ke kolom pasien dipindahkan, seperti yang ada pada tanggal 2 nih teman-teman. Satu orang itu dipindahkan, berarti keluar dari ruangan mawar ke ruangan melati, tapi di ruangan melatinya nanti pasien itu masuk ke kolom pindahan. Begitupun kalau misalnya ada dari ruangan lain ke ruangan mawar, itu berarti masuknya bukan pasien masuk nih teman-teman dimasukinnya, tapi pasien pindahan, yaitu pasien dari ruangan sebelumnya ke ruangan yang dituju, seperti itu. Kemudian untuk pasien yang meninggal itu juga sangat berfungsi nih teman-teman untuk nanti perhitungan NDR dan GDR, di mana NDR sendiri itu adalah angka kematian 48 jam atau lebih setelah pasien dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita yang keluar. Kemudian rumusnya sendiri adalah pasien yang meninggal lebih dari 48 jam dibagi jumlah pasien keluar. Untuk pasien keluar itu adalah pasien keluar hidup nih teman-teman. Jadi nanti dijumlahkan pasien keluarnya berapa, yang hidupnya itu berapa, yang meninggalnya berapa. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom yang nomor 11 nih, jumlahnya ada berapa, seperti itu.
Kemudian untuk yang GDR sendiri adalah umum 1000 penderita yang keluar nih teman-teman. Untuk rumusnya sendiri adalah seluruh pasien yang meninggal dibagi jumlah pasien keluar, yang tadi sudah aku jelaskan. Untuk pasien keluar itu berarti pasien keluar hidup dan mati dijumlahkan ya di tabel yang tadi nomor 11 nih. Jadi teman-teman jumlahkan semuanya, kemudian dikali 1000 per mil. Untuk angka tolerirnya itu kurang dari 45 per 1000 mil kalau bisa teman-teman. Kalau untuk yang NDR tadi ditolerir kurang dari 25 per 1000 mil, seperti itu nih teman-teman. Sensus juga sangat berperan penting dalam perhitungan bor Lostoy yang tadi aku jelaskan di awal, di mana bor itu adalah presentasi pemakaian tempat tidur pada satuan periode tertentu. Contohnya misalkan nih di bulan ini nih, misalkan 30 hari, berarti periodenya itu adalah 30 hari. Untuk yang cara perhitungannya aku sempat bahas di video aku sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngelihat bagaimana cara perhitungan 30, 31 atau berapanya untuk menentukan periode, ada di video aku sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke rumusnya sendiri. Untuk bor sendiri adalah jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali periode yang tadi kita sudah ketahui. Ini kita lagi ngitung bulan apa, dikali 100 nih teman-teman. Dimana bor ini adalah sebuah indikator yang memberikan gambaran dari tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit teman-teman, seperti itu. Kemudian lalu ada loss nih teman-teman. Loss itu adalah rata-rata lama dirawat pasien, dimana loss ini adalah memberikan gambaran tingkat efisiensi mutu pelayanan di rumah sakit. Untuk angka efisiensinya sendiri atau angka idealnya sendiri adalah 6-9 hari ini teman-teman untuk loss. Loss ini memiliki rumus yaitu lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar, di mana jumlah pasien keluar itu nanti teman-teman dapatnya adalah jumlah pasien yang keluar hidup dan mati di perhitungan sensus ini. Sedangkan untuk lama dirawat nanti teman-teman bisa dihitung satu pasiennya itu adalah caranya jumlahnya adalah pasiennya keluar tanggal berapa dikurangi tanggal masuknya nih teman-teman. Untuk pasien yang keluar di hari yang sama, teman-teman bisa hitung 1 hari, seperti itu. Kemudian ada TOI. TOI itu adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah terisi ke saat terisi kembali. Itu menurut DFKes RI tahun 2005, Kementerian Kesehatan 2011. Untuk TOI sendiri memiliki angka ideal adalah 1-3 hari, di mana indikator ini adalah berguna untuk efisiensi penggunaan tempat tidur nih teman-teman, seperti itu untuk TOI ini. Kemudian ada BTO. BTO sendiri adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, di mana caranya adalah jumlah pasien keluar seluruhnya nih, seperti yang tadi aku sebutkan, adalah pasien keluar hidup atau mati dibagi jumlah tempat tidur. Untuk angka idealnya sendiri adalah 40-50 kali, seperti itu teman-teman. Itu adalah penjelasan terkait sensus nih teman-teman. Jadi perlu diingat, nanti di sensus itu ada pasien awal. Pasien awal itu teman-teman dapat dari jumlah pasien akhir, sisa pasien akhir di periode sebelumnya. Untuk pasien yang rumah sakit baru berarti pasien awalnya 0. Kemudian untuk pasien masuk, itu pasien yang biasanya masuk dari IGD atau dari poli, itu masuknya pasien masuk. Kalau kan pasien pindahan, itu adalah pasien yang dipindahkan nih teman-teman dari ruangan lain ke ruangan yang lagi kita hitung sensusnya. Misalkan contoh pasien dari ruangan melati dipindahkan ke ruangan mawar. Kebetulan mawar yang lagi kita hitung nih si sensusnya, berarti di ruangan mawar itu pasien tersebut itu masuknya ke pasien pindahan, sedangkan di ruangan melati di pasien dipindahkan. Begitupun sebaliknya di ruangan mawar, apabila ada pasien yang memang memerlukan penanganan atau perawatan intensif, itu masuknya ke ruangan misalnya ke HCU atau ICU, berarti itu nanti masuknya di sensusnya dipindahkan karena pasien statusnya dipindahkan dari ruangan mawar ke ruangan lain, seperti itu. Untuk pasien keluar sendiri tadi sudah disebutkan, untuk pasien keluar hidup adalah pasien yang diizinkan pulang, pasien yang memang dirujuk, pasien yang meminta pulang atau APS atas permintaan sendiri, itu masuknya ke pasien keluar. Sedangkan untuk pasien yang meninggalnya sendiri itu ada dua nih teman-teman perhitungannya. Ada pasien yang meninggal kurang dari 48 jam atau pasien yang meninggal lebih dari 48 jam.
Itu saja sih penjelasan dari aku untuk request yang ada di DM aku. Semoga untuk penjelasannya juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita juga bisa saling belajar kembali apabila memang ada penjelasan yang memang salah atau bagaimana atau kurang tepat. Teman-teman bisa komen aja langsung di kolom komentar, berikan saran, komentar, terus kritik apapun itu yang bisa membangun kembali channel ini untuk kita bisa belajar bersama-sama seperti itu teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan dan menonton Febriansa Project, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.